silakan. Saya akan sampaikan nanti, lanjutkan dengan tarian dan apa yang kita akan buat sebagai tindakan profetik. Saudara, saya dapat yang sama pada waktu saya berdoa. Saudara, firmannya mirip sih tapi beda dikit. Saudara, kita baca, tolong PPT tentara dari Kenis. Kemudian Joshua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Saudara, hari itu keadaannya, saudara Musa baru mati. Setelah Musa mati, bayangkan kalau saudara ini 40 tahun lihat satu demi satu semua mati. Dan janji tidak ada yang dikenapi. Satu sisi mereka tahu bahwa Tuhan berkata satu generasi akan dihabiskan. Tetapi satu sisi itu tetap melukai dan itu tetap menyakiti. Saudara, sampai hari ini biar bagaimana melihat Pak Agung meninggal, Pak Daniel meninggal, Pak Yusak meninggal, dan banyak lagi teman-teman seperjuangan. Itu tetap saudara ya menimbulkan luka, scratch. Tapi hari ini saya mau berkata sama seperti yang tadi Bu Ruth Apung. Tuhan bilang begini, di saat seperti itu ya, Tuhan bilang bawa itu kitab tabut perjanjian. Saudara yang Tuhan mau, Tuhan bilang begini, nak, seberapapun engkau letih, seberapapun engkau melihat kematian, seberapapun engkau belum melihat semua kegenapan, angkat itu tabut. Dan Tuhan bilang nanti, ya saya nanti minta Randy memimpin. Saudara, pada waktu itu apa? Semua angkat saudara. Nanti pada waktu kita nari sembari lakukan tindakan profetik, semua yang pertama itu namanya tabut saudara janjian. Jadi angkat saja semua janji. Saudara berkata, Tuhan kau janji menyembuhkan. Kau janji ada sign and wonder. Kau janji Tuhan anakku dipulihkan. Kau janji Tuhan aku lihat lawatan. Sebut saja. Bahkan saudara bilang, Tuhan janji aku dapat rumah. Tuhan janji aku dapat jodoh. Sebutkan saja, name it. Saudara, Tuhan gak minta kita membereskan dan melakukan. Dan menjawab dan mencari solusi untuk saudara semua masalah kita. Yang Tuhan minta cuma angkat perjanjian. Amin. Pagi hari ini nanti saudara ya, setelah kita pengurapan, saudara mari kita angkat perjanjian. Saudara yang kedua, Tuhan bilang begini, nah itu jawaban semuanya. Bukankah di dalamnya saudara ada 2 loh batu yang melambangkan pemberontakan orang Israel. Tapi Tuhan kasih pendamaian. Jadi sebelum saudara ya, kita ini berbuat dosa, Tuhan udah tahu kok. Pasti kita buat dosa kok, pasti. Pasti kita gagal. Dan sebelumnya udah dikasih pendamaian saudara. Tuhan bilang ini kasarnya nih ya. Kalau saudara mau kemana ke satu tempat. Dan saudara saya dulu punya teman-teman itu anak-anak tentara saudara. Nah terus kemudian saudara kami ini nakal. Kami ini baru kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Kami udah bawa mobil saudara. Jadi kami ini melanggar. Tapi itu teman-teman saya semua anak tentara. Saudara, papanya ini ngomong begini. Nanti kalau kamu bawa mobil ya udah tahu kita bakal melanggar. Walaupun papanya tahu saudara ya, mobil itu harusnya nggak boleh dibawa. Tapi kunci juga ditaruh di situ. Saudara, kunci ditaruh di situ, ada mobil. Kalau kita kumpul papanya udah tahu. Ya pasti nanti terjadi pelanggaran. Jadi ada mobilnya, ada kuncinya. Terus dia bilang begini, hari ini rahasia di sebelah sini. Saudara, jadi dia udah kasih tahu loh saudara. Rahasia di sini, di sini, di sini. Tempat yang lain aman. Tetapi dia bilang begini. Tapi kalau sampai kamu ketangkep dan salah dan nabrak, dia sebutin kodenya. Saudara, dia sebutin kode, bilang ini. Langsung kamu akan dilepas. Ya.
Jadi sebelum kita ini melakukan, kadang-kadang kita nggak pengen pergi. Ceritanya sih kadang-kadang kita bilang gini, enggak kita kali ini baik-baik kok Pak, katanya ya anaknya ya. Kita nggak akan kemana-mana katanya ya. Kita akan baik-baik main di rumah. Itu cuma di mulut saudara. Karena nanti tengah hari kita bosan di rumah, kita akan berkata ya bawa mobil kita jalan. Dan saudara hari itu benar saudara. Kita salah satu teman kami yang bawa salah lah saudara ya. Harusnya nggak boleh belok-belok. Kami ditangkap lihat anak pericil-pericil saudara dan mereka tahu ini pasti belum umur 17. Saudara tapi teman saya dengan santainya sebut satu kata. Yang papahnya tadi bilang. Ya begitu sebut satu kata lepas. Dan itulah tabut pendamaian. Saudara bisa mengerti? Tuhan tahu nakalnya kita. Tuhan tahu gagalnya kita. Tuhan tahu saudara enggak setianya kita. Tuhan tahu saudara pemberontakan kita. Tapi sebelum itu dia sudah kasih tabut pendamaian. Dan saudara cukup bilang, darahmu Tuhan sekali lagi basuh aku. Itu kalimat sakti yang membuat saudara terlepas dari semua tuntutan. Saudara tidak terlepas dari semua pendidikan ya. Saudara terlepas dari semua tuntutan, itu beda. Ya, karena banyak orang bilang begini, Bu kalau sudah diampuni kenapa saya masih mengalami ya kerugian. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang dihajar Tuhan. Loh itu didikan. Tapi itu bukan tuntutan. Itu beda jauh saudara. Saudara itu kemudian kalau kami pulang saudara ya. Jadi gak ada ya penangkapan, gak ada masuk penjara, gak ada SIM-nya diambil. Oh memang gak ada SIM-nya saudara ya. Saudara sampai rumah papahnya kan ngomong gini. Bikin malu aja udah dibilangin gitu ya. Terus kemudian papahnya kan ngomong gini. Ya kami semuanya nih ngomong gini. Dia bilang gini, oke, semuanya sekarang ya belajar ini. Papahnya suka sekali menyuruh kita belajar sebagai hukuman. Saudara misalnya salah satunya kami suruh belajar. Saudara ya semuanya suruh belajar bahasa Inggris. Saudara ngapalin 100 kata bahasa Inggris baru boleh pulang. Itu didikan. Tuntutan sudah tidak ada. Nggak ada kita nggak ditangkap. Tapi bapaknya nih seorang jenderal baik. Dia bilang begini, oke hukumannya kalian semua. Tidak ada yang pulang sebelum menghafalkan 100 kata bahasa Inggris. Saudara, dan kami di situ ketawa-ketawa menghafalkan. Ya, dan kami tahu itu didikan diberikan bukan untuk menyiksa kami. Itu didikan diberikan untuk mengupgrade kita. Saudara kalau semua cowok kadang-kadang saudara didikannya apa? Disuruh nendang 100 kali saudara ya. Supaya kuat latihan taekwondo. Nendang 100 kali kata bapaknya ya. Tergantunglah apa yang kami buat saudara. Tapi itu didikan bukan hukuman. Itu bukan penyiksaan. Karena dia sudah damaikan saudara. Dan hari ini nanti pada waktu saudara nanti kita menghadap ke 4 arah makan, bukan 4 arah lah. Semua arah saudara ya menghadap keluar. Saudara sekali lagi yang kedua. Tadi yang pertama sebutkan semua perjanjian. Saudara yang kedua saudara semua sebutkan dosa dan berkata darahmu Tuhan. Jadi saudara tinggal teriak-teriak saya tidak mau ada yang berhenti. Tidak ada yang mau diam dalam hati nggak bisa. Iblis harus dengar. Saudara seandainya ya itu ditangkap. Terus kemudian dia dalam hati nyebut 3 kali. Misalnya kalimatnya kadang-kadang tuh lucu-lucu kalimatnya. Kadang-kadang bintang kejora gitu ya. Saudara kadang-kadang itu tuh kode polisi saudara. Kadang-kadang saudara kalimatnya misalnya saudara ya ketupat. Operasi ketupat gitu saudara kan saudara kadang-kadang pernah dengar ya operasi ketupat dan sebagainya itu kode semuanya. Nah saudara seandainya anak itu dalam hati. Bisa enggak? Enggak bisa. Anak ini harus teriak, Pak operasi ketupat Pak. Pak operasi ketupat. Dia enggak dengar. Nanti kadang-kadang kan pura-pura marah-marah tuh. Saudara ya, si polisinya nangkap gitu. Terus siapa anaknya gini, Pak operasi ketupat Pak. Pak terima kasih Pak, sorry Pak. Operasi ketupat Pak. Gitu ya. Nanti dia pura-pura lagi, apaan sih?
Pak, operasi ketupat Pak, gitu ya. Terus dia bilang, ya sudah sana pergi, gitu. Saudara, kadang-kadang harus disebut 3-4 kali. Sekali lagi, bisakah saudara nanti teriak dan berkata semuanya, Tuhan, ampuni korupsi di bangsaku. Darahmu menyucikan pembunuhan. Saudara bayangin Bet Kasih kemarin ada pembunuhan. Saudara berkata Tuhan ampuni perzinahan. Tuhan ampuni Tuhan semua kemarahan dan kata-kata negatif. Darahmu Tuhan, darahmu. Itu yang kedua kita akan buat. Tapi di dalamnya ada mana saudara. Artinya Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan bilang nak, sebelum kamu teriak bilang butuh makan aku udah kasih mana. Saudara dan bagian kita akan ambil. Bukankah mana itu harus diambil, betul? Jadi saudara nanti ambil berkatmu. Saudara bilang, Bu saya butuh hikmat, ambil. Bu saya butuh namanya terobosan ekonomi, ambil. Saudara bilang, Bu saya ini kok enggak mudeng-mudeng, ya ambil roh pengertian. Bu saya ini sakit, ambil kesembuhan. Ini yang ketiga. Tapi kita nanti tetap menghadap semua. Ya, keluar. Pokoknya kita ambilkan juga untuk bangsa Indonesia. Amin. Saudara yang terakhir. Di situ ada tongkat. Yang namanya tongkat Harun. Masih ingat? Saudara dan hari itu mereka berantem siapa pemimpinnya. Hari ini bangsa Indonesia sedang berantem. Siapa yang menang pemilu dan siapa yang boleh memimpin Indonesia. Termasuk beberapa berkata Jokowi sudah gak boleh mimpin katanya. Saudara kita tahu. Tapi di dalam itu ada tongkat yang menyelesaikan perselisihan. Amin. Tapi di situ juga ada bunga badam yang tiba-tiba dalam semalam muncul. Ingat ada buahnya juga. Saudara jadi nanti yang keempat berkata shalom Tuhan. Semua pertikaian selesai. Tidak ada pertikaian lagi. Shalom. Dan saudara bilang percepat Tuhan. Semua kegenapan. Semua lawatan, semua janjimu. Dalam semalam lahirkan bangsa kami. Amin. Saudara itu yang kita mau buat. Ya, ingat ya 4 hal saudara ya. Saudara nanti Randy ingatkan lagi dan pimpin. Saudara kita akan menghadap ke seluruh penjuru. Dan kita akan minta 4 hal ini buat seluruh dunia. Juga seluruh Indonesia, seluruh Bahtera. Saudara dan kemudian yang selanjutnya dikatakan ada 7 imam, 7 panggilan. Dan kemudian dikatakan suruh niup shofar. Kenapa? Shofar ini bicara 7 roh Allah. Saudara itu ditiup dan hey itu artinya roh Allah. Saudara hey. Dan saudara nanti lepaskan. Saudara nanti pada waktu saudara semua di sekeliling. Saudara lepaskan 7 roh Allah. Saudara bilang Bu apa aja terserah. Loh saudara bilang gini roh pengertian. Roh takut akan Tuhan. Roh damai. Roh shalom. Roh kesembuhan. Lepaskan 7 roh Allah. Ayatnya berkata ya next. Dan harus ditiupnya terus menerus. Betul? Tuh yang paling bawah aja. Terus menerus. Artinya saudara nanti waktunya gak tahu berapa 10 menit atau berapa menit. Saudara gak boleh berhenti. Terus menerus. Saudara bayangin ya itu keliling. Menurut saudara, menurut sejarah. Saudara satu keliling itu 3 jam. Saudara jadi 3 jam mereka niup terus menerus. Terus menerus. Saudara karena itu saya berdoa. Nanti saudara cuma 10 menit ya. Kalau saudara 10 menit aja diem itu namanya kebangetan. Yang lain 3 jam terus menerus saudara. Jadi saudara harus nanti teriak terus menerus selama 10 menit. Sampai saudara musik ini dikalahkan dengan suara saudara. Pada waktu saya berdoa di pagi ini. Tuhan bilang ini yang harus dilakukan. Saudara ada satu lagi saya mau tambahkan saja sedikit.
Saudara, hari itu Tuhan bilang begini, kita lihat Yoel. Ya, terus saya nggak bahas tentang karakternya, saya cuma bahas terakhir. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Tuhan bilang begini, nak, teriak pagi ini. Tidak ada warisan yang terputus. Warisan lawatan, warisan kekuatan, warisan ketajaman. Tidak ada lawatan yang terputus. Tidak ada janji yang terputus. Tidak ada kekuatan kita yang terputus. Tidak ada saudara kita yang terputus desanya. Pertahankan itu. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Saudara, yang terakhir. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya saudara nyala api berkorban. Tadi seperti yang Budut. Dia the passionate. Depan belakang itu Tuhan yang ngurung. Dengan api apa? Api cinta. Api lawatan. Api saudara yang namanya gelora. Tapi lihat. Tanah di depannya Taman Eden. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Tuhan bilang begini, putuskan kau terus bergerak. Karena begitu engkau diam, engkau akan menghadapi gurun tandus. Putuskan saudara tidak tertinggal. Putuskan saudara terus maju. Putuskan saudara bahwa engkau berkata, tidak ada yang bisa memutus semangatku. Tidak ada yang bisa memutus geloraku. Saudara, saya merasakan sungguh dia itu Tuhan yang passionate. Saudara bayangin ya, pada waktu Tuhan bilang ini, nak buat ya tanggal 6. Ya, saudara, dia mulai tunjukkan saya semua jenis pengurapan. Saudara, dan sejujurnya gak semua kita buat. Tapi saya sampai kaget, saya bilang ini, Tuhan, pengurapan aja kok diurusin. Kalau biasanya pengurapan itu kan tinggal ambil minyak olesin. Atau bagi minyak, ayo angkat 3 gitu ya saudara ya. Saudara, tapi karena dia ini passionate. Sejujurnya saya tuh lihat keren saudara ya. Yang pertama saya tuh lihat hati. Saudara, kayak dari origami begitu ya. Saudara, dan di dalamnya, di tengahnya itu ada hati lagi. Dan kemudian ada bau harum yang luar biasa. Dan Tuhan bilang, ketika hatimu dan hatiku menyatu, akan tercium urapan keintiman. Urapan kedalaman. Saudara, nanti ada yang membuat seperti itu ya. Walaupun tidak sempurna tapi ada. Itu Kak Puji dah senyum-senyum ya. Nanti supranatural membuat seperti itu. Saudara ya, supra membuat seperti itu. Saudara, kemudian yang saya lihat hari ini tentara. Saudara, saya melihat memang seperti ini. Tapi lebih bagus ya saudara. Jadi itu saudara benar-benar rata begitu ya di depannya. Dan warnanya itu berkilau-kilauan. Terus kemudian pada waktu dibuka, wah itu semerbak. Dan saudara, itu dari krim yang bisa digosok ke seluruh tubuh. Dan Tuhan bilang, pengurapan ini adalah pengurapan yang Tuhan bilang membuat engkau berkilau. Kemanapun, apapun yang kau buat akan berkilau. Saudara, kemarin waktu lihat punyanya tentara, saya cuma guyon bilang ini saya lupa ngomongnya. Ya, serbuk emasnya lupa. Jadi harusnya dicampur sama serbuk emas, saudara, dan dicampur minyak wanginya juga harusnya lebih banyak. Ya, sehingga baunya kurang harum sedikit. Ya, saudara sudah terima semuanya yang punya tentara? Ya, coba saudara buka, cium baunya, wangi. Wangi, ya dibuka. Nah, saudara, tapi harusnya itu berkilau, saudara. Saudara, harusnya berkilau dicampur sama serbuk emas, saudara, dan kemudian itu harum sekali, saudara. Dan saudara bisa pakai di badan, tapi juga bisa ditaruh. Dan Tuhan bilang, ini urapan untuk membuat apapun yang kalian pegang berkilau, karena kasih setiaku. Saudara, ada banyak urapan lain yang saya lihat sebenarnya 7 macam urapan. Dan semuanya ajaib. Saudara, sampai saya bilang ini, Tuhan, setiap kali engkau sangat passionate untuk memberkati kita. Tapi kita ini yang terlalu, saudara.
Ya terlalu flat, terlalu biasa. Tapi itu pun Tuhan bilang begini. Kalau ngomong ke saya tidak seperti burut, tapi Tuhan ngomong begini. Sama sebenarnya mirip, tapi Tuhan bilang ini. Kalau engkau pikir bahwa kesuamanmu, flatmu, kematianmu menghentikan aku menyintaimu. Engkau tidak mengerti artinya agape. Engkau tidak mengerti artinya kekuatan cinta yang bahkan mengalahkan maut. Dan dia bilang, seberapapun kelemahanmu, ketakutanmu, keflatanmu, kesuamanmu. Aku Tuhan, agapeku, cintaku yang menghancurkan maut sekalipun akan memulihkan dan membangkitkan, membawa kita sampai kepada kegenapan. Ya, mari teruskan buat pengurapan, baru setelah itu kita akan perang dan apa itu terakhir, baru melakukan tindakan profetik yang tadi.